Dalam kesempatan ini kita sampaikan salam penghormatan kita kepada segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tubagus, wabil khusus segenap keluarga besar dari Kesultanan Banten yang sangat kita hormati dan sangat-sangat kita muliakan. Semoga pertemuan kita dari siang hingga sore hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan apresiasi kepada segenap panitia penyelenggara daripada acara ini, baik daripada keluarga besar Kesultanan Banten maupun dari maktab tadi yang sudah disampaikan sambutannya oleh Kiai Haji Tubagus Sahrani, maktab Masjid Agung Kesultanan Banten, Majelis Agung Kesultanan Banten yang bekerja sama dengan DPD FPI Provinsi Banten, yang penasehatnya tadi juga sudah sampai menyampaikan sambutannya, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Fakhrul Razi. Dan tidak lupa kepada para sesepuh kita di Kesultanan Banten ini, baik itu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Fathul Azim, begitu juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Tadari Wasid yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga segera disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan berkat daripada pertemuan kita yang penuh keberkahan ini, Allah satukan kita semua, Allah persaudarakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya ikhwan, karena waktu sudah sangat sore, sebentar lagi kita akan masuk kepada waktu sholat maghrib. Langsung saja saya ingin menyampaikan poin-poin penting dalam acara ziarah kubra daripada Sayyidi Maulana Sultan Hasanuddin rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Ahiba'il kiram, kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasanuddin ini, sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu wali songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali songo yang lainnya, seluruh wali songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Nah, kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab wali songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara.
Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok saudara, dan ini berbahaya. Para bagus, para rasul tidak boleh diam. Semua turunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, tak boleh sembarangan diobok-obok. Habib Rizik ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Jawab jangan. Jawab jangan. Salah satu masalah utama dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzul din, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah hifdzul nasab. Hifdzul nasab itu adalah hifdzul nasab. Nah, kalau hifdzul nasab ini dijadikan salah satu maslahat muktabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main. Betul. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, gak ada partai yang dukung, betul? Dengan anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan lo. Nasab bukan lo. Jadi gigi berantakan. Perlu awal punya. Nasab punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan. Bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyabut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku. Tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Betawi. Kita buktikan saudara, siapa kita? Saudara, coba. Samsul Tahir. Saudara, ini kitab Samsul Tahir. Siapa yang karang? Yang karang adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Dia Syihabuddin al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Betawi. Di sini saya bukakan, saudara. Dalam kitab ini di jilid 2, ini yang saya bawa jilid 2, saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 591 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten. Ini Pak Awi nggak ngakuin nasabnya kesultanan. Bohong. Fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Pak Awi baru sekarang aja nih ngaku-ngakuin kesultanan. Bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba ada keturunan kesultanan dengan tanah habaib dari kalangan Betawi, saudara. Fitnah seperti ini biarkan atau lawan. Biarkan atau lawan. Silakan Kiai Buya Bataklir tulis Sultan Khalid Al-Wahidul. Itu nasab daripada Sultan Hasanuddin. Ditulis, saudara, lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas. Yang kedua, saudara, ini ada satu kitab judulnya
Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhammad. Allahu Akbar. Sultan Banten saudara bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama orang Taif yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi satu risalah saudara yang dikarang oleh Mufti Johor berjudul Risalatul Aqrab, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini saudara diakui ya bahwa wali Solo semuanya adalah marga Ahmad Khan saudara, yang merupakan keluarga Ba'alwi keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan Habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga saudara. Saya mau tanya, untuk fitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Biarkan atau lawan? Lawan. Biarkan atau lawan? Lawan. Ini orang-orang saudara. Iman. Lu pakai bantuin gua ceramah lu. Takbir. Takbir. Saya tambahkan lagi saudara, selama ini Robito Alawiyah dengan Kesultanan baik Banten ataupun Cirebon saudara masing-masing menjaga nasabnya. Robito tidak pernah usil dengan nasab kesultanan, dan kesultanan juga nggak pernah usil dengan nasab Robito. Kenapa? Karena Robito mencatat Ba'alwi yang di luar kesultanan saudara, seperti Asegaf, Al-Antas, Al-Kaf, itu dicatat di Robito. Sedangkan kesultanan ini punya catatan sendiri saudara. Nggak boleh orang luar sembarangan utak-atik main ganggu saudara. Nggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan main ngurangin atau tambah-tambahin nasab, nggak bisa. Sampai Robito nggak bisa masuk ke dalam kesultanan saudara. Kenapa? Karena nasab dari kesultanan saudara, baik yang putra maupun putri, baik itu bagus maupun yang ratu, semua dijaga baik-baik oleh semua nadir-nadir yang ada di tiap kesultanan. Nggak bisa lancar masuk ke kesultanan. Yang kesultanan juga nggak bisa lancar masuk ke Robito. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus tidak? Selama ini Robito sangat menghargai saudara, yaitu keluarga besar Ahmad Khan daripada keluarga besar Waiso. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Ahmad Khan bukan Ba'alwi, Ahmad Khan bukan Duriyah, Ahmad Khan bukan turun Nabi. Tidak ada saudara. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Ba'alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Habib. Itulah ada nanya. Lalu Habib, apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hibdul nasab. Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saking pentingnya nasab saudara dijaga, saudara, sampai menjadi maslahat muktabarah. Lalu pentingnya di mana? Satu saudara, kenapa Allah memerintahkan kita untuk hibdul nasab? Supaya kita tidak berzina. Jangan sampai ada anak manusia yang lahir tanpa nasab akibat perbuatan zina saudara. Maka itu nasab harus dijaga. Jangan berzina, jangan ada anak-anak lahir di luar nikah, supaya anak-anak kita semua punya nasab mulia dari hasil nikah saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Nasab penting tidak? Penting
apa hukum Islam yang berkaitan dengan nasab. Satu, keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Perhatikan itu, yang ma'alwinya, saudara, apapun marganya, termasuk Makkah, nggak boleh saudara untuk makan zakat. Ada bab zakatnya yang bicara tentang nasab, saudara. Nggak sampai di situ, dalam bab ghanimah, bab faiz, saudara, pampasan perang, ada yang disebut khumusul khumus, di mana 1/25 dari ghanimah dan faiz adalah hak daripada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa kita jalankan syariat ini kalau kita tidak kenal mana yang keluarga Nabinya, saudara? Belum lagi ada urusan kafaah fil nikah yang sangat dijaga khususnya oleh mazhab Imam Syafi'i, saudara. Bagaimana kita bisa jaga kafaah kalau kita tidak tahu mana yang turunan Nabi dan mana yang bukan turunan Nabi? Kira-kira jelas tidak? Jadi tahu nasab penting tidak? Penting tidak? Bahkan kalau kita buka kitab Ahkam Sultaniyah, saudara, Quraisy didahulukan untuk memimpin dari selainnya. Ini juga urusan nasab. Jadi jangan bilang nasab ini nggak penting. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Jagalah kehormatan nabimu, Nabi Muhammad, jangan menjaga daripada kehormatan keluarganya. Jadi saudara, bagaimana kita mau jalankan ini pesan kalau kita nggak tahu mana dzurriyyah, mana bukan dzurriyyah, saudara? Jadi dzurriyyah diketahui itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jelas gak? Jelas. Jadi saya tanya, nasab penting gak? Penting. Penting gak? Penting. Yakin? Yakin.